Sistem informasi adalah komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Komponen sistem informasi: hardware, software, telekomunikasi, database, sumber daya manusia. Tipe-tipe sistem informasi: Transaction Processing System (TPS), Decision Support System (DSS), Executive Information System (AIS), Management Information System (MIS), Workflow System, Enterprise Resource Planning (ERP), Expert System, Ancaman keamanan informasi umum, malware, phishing, ancaman persisten tingkat lanjut (APT), eksploitasi zero day, ancaman orang dalam, serangan kata sandi, serangan man in the middle (MITM), penolakan layanan terdistribusi (DOS), serangan fisik, bencana alam, jenis keamanan informasi, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan data, keamanan titik akhir, keamanan seluler, keamanan awan, keamanan IoT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan etika dan sistem informasi. Yang pertama itu adalah etika. Etika itu berasal dari kata etik, bermakna sekumpulan ajas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara mengenai benar atau salahnya, tentang hak kewajiban yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Etika itu sendiri adalah benar atau salah, adil atau tidak adil, baik atau buruk, sekumpulan nilai yang benar dalam salah satu proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat. Baru cara menerapkan etika itu terbagi-bagi. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi isu etis. Yang kedua, membuat kebijakan penggunaan yang data yang jelas. Yang ketiga, melakukan pelatihan dengan pendidikan etika. Yang keempat, menerapkan sistem keamanan IT yang dikuat. Yang kelima, mengakui dan mengatasi pelanggaran etika. Kemudian, sistem informasi privasi itu adalah eh, berkaitan dengan data pribadi yang disimpan pada komputer. Terus sistem informasi kebebasan berekspresi merupakan konsep penting karena internet memungkinkan orang di seluruh dunia terhubung secara efisien dan cepat. Kemudian masalah etis tuh terbagi lagi, cara menghindarinya: bersikap proaktif, baru jujurlah, kemudian bertanggung jawab, kemudian menjadi warga yang bertanggung jawab, mengembangkan perangkat lunak. Sekian dari hasil penjelasan saya, terima kasih. Baik, saya akan memegang pembahasan berikutnya. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edward Kitanjaya, or Edward for short. Dan untuk topik berikutnya yang saya akan bahas yaitu identifikasikan perangkat lunak dan perangkat keras. Kita akan membahasnya dari apa arti dari kedua perangkat, apa perbedaan kedua perangkat, dan terakhirnya salah satu contoh dari kedua perangkat. Mari kita mulai dari membahas dari kedua jenis perangkat. Perangkat lunak, atau kita bisa panggil software, merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Untuk komponen keras kita bisa bilang kayak seperti secara fisik kita bisa lihat komponennya. Kayak seperti komponen yang saya tunjukkan. Secara penggambaran kedua jenis sudah kita gambarkan, bisa kita lihat dari secara fisik dan non-fisik. Untuk penggambaran perbedaan, saya akan berikan contohnya software, yaitu software akuntansi seperti Accurate sebagai contohnya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu hardware dan contohnya. Kita juga harus membedakan kalau jika hardware ini juga ada input dan output. Tetapi itu untuk pembahasan untuk lain kali. Untuk sekarang, teman saya akan membahas untuk topik berikutnya. Sekian dari saya. Basis data dan manajemen data. Basis data atau database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Basis data memiliki fungsi yang pertama integritas data, keamanan data, penskalan yang efisien, dan analitik data. Jenis key dalam basis data ada primary key, foreign key, composite key, alternate key, dan juga ada candidate key.
Manajemen data. Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Manajemen data juga memiliki fungsi yang pertama meningkatkan pendapatan dan laba, yang kedua mengurangi inkonsistensi data. Manajemen data juga memiliki arsitektur dan pemodelan data. Arsitektur data menjelaskan aset data organisasi dan menyediakan cetak biru untuk membuat mengolah aliran data. Pemodelan data. Pemodelan data adalah proses menciptakan model data konseptual dan logis yang memvisualisasikan alur kerja dan hubungan antara berbagai jenis data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Big Data dan hubungan intelijensi bisnis. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume, velocity, variety, dan juga ada veracity dan value. Big Data juga memiliki konsep, yaitu pertama integrasi data, pengenalan data, dan analisis data. Manfaat dan contoh Big Data dalam bisnis adalah pengembangan produk, peluang inovasi bisnis, user experience atau UX, dan juga keamanan data. Intelijensi bisnis. Bisnis intelijensi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data berbasis teknologi yang berguna memberikan insight bagi manajer, pemilik perusahaan, serta pekerja membuat keputusan bisnis di masa mendatang. Manfaat bisnis intelijensi. Yang pertama, mendeteksi hambatan dalam rantai supply dan distribusi sehingga mencegah kerugian finansial. Yang kedua, membantu identifikasi masalah, mengoptimalkan proses bisnis, dan juga mengelola data pekerja. Jadi, Big Data dan intelijensi bisnis bekerja bersama untuk membantu perusahaan mengoptimalkan keputusan dan meraih keunggulan kompetitif. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan dan internet. Jaringan adalah sebuah istilah yang sering kita dengar dalam dunia teknologi informasi. Dalam konteks teknologi, jaringan mengacu pada suatu sistem yang terdiri dari sejumlah perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Jaringan memungkinkan transfer data, berbagi sumber daya, dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat. Beberapa contoh jaringan adalah LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Sedangkan internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk semua jaringan yang dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET.